Rokok korek. Otong mau cerita nih tentang film berjudul Patrick Evil Awakens, mengisahkan pasien koma yang obsesif dengan perawatnya. Suatu hari ada seorang perawat yang memotret ruang laboratorium. Namun tak disangka, tiba-tiba seseorang menusuk matanya dengan suntikan berisi slime. Seketika matanya memutih, tubuhnya kejang-kejang, dan jasad perawat itu pun digusur. Waktu berselang, dokter bernama Roger dipanggil oleh investor yang membiayai klinik miliknya. Si investor meminta hasil dari penelitian di klinik Roger, yang sayangnya masih belum ada perkembangan. Jika penelitiannya Roger belum berhasil juga, si investor tidak akan membiayai kliniknya lagi. Lalu seorang perawat bernama Katie tiba di klinik Dr. Roger dan ia disambut oleh Cassidy yang bermuka judes. Lamaran Katie untuk posisi perawat di sana segera diperiksa Cassidy. Roger juga datang untuk mengetes kemampuannya yang bisa dijawab dengan baik oleh Katie sehingga ia diterima kerja. Di sana Katie berkenalan dengan perawat bernama Paula. Sambil berkeliling, Paula bercerita bahwa Cassidy adalah putrinya Roger. Untuk pekerjaannya Katie, ia ditugaskan menjaga pasien-pasien yang koma. Setiap pasien dikenalkan oleh Paula. Salah satunya adalah pasien kecelakaan diving, yang membuat Katie kaget karena si pasien kejang tiba-tiba. Paula menenangkannya sambil bilang itu hanyalah refleks otot saja. Tanpa disangka, Cassidy muncul dan membawa Paula untuk berbicara. Katie lanjut menelusuri klinik seorang diri hingga ia sampai di kamar bernomor 15. Berisi pasien laki-laki dengan mata yang terbuka, yang Paula sebut sebagai Patrick. Patrick ini adalah proyek spesialnya Roger dan sudah koma selama bertahun-tahun. Katie merasa Patrick bisa melihatnya meski dalam keadaan koma. Dan saat akan menyapanya, Patrick tiba-tiba meludah, yang mereka anggap hanyalah refleks otot saja. Setelah kejadian itu, Katie yang sedang menyapu mendengar suara dering aneh. Ia juga melihat seorang tak dikenal, dan ketika berbalik, wajah penuh luka milik si pria membuat Katie kaget. Paula memanggilnya Fraser, pasien kecelakaan ledakan yang berhasil sadar dari koma. Ia pun mengantar Katie ke ruangan Fraser yang penuh dengan jam, sambil menceritakan obsesinya untuk menyalakan mercusuar setiap jam 7 malam. Sepulang bekerja, saat Katie sedang update status, ponselnya berbunyi, tapi ia mereject semua panggilan dari mantannya yang bernama Ed. Malahan sampai akan menghapus nomornya. Akan tetapi tiba-tiba Paula mengetuk pintu rumah dan mengajak Katie untuk minum-minum. Sambil ditemani secangkir buyung upik, dua wanita ini saling gibahin hubungan asmara masing-masing. Yang ujung-ujungnya Katie bilang baru putus dari Ed. Paula langsung mengenalkan Brian dan mengajaknya ngegibah bareng mereka. Katie tertarik pada karismanya Brian. Dr. Brian Wright, this is Kathy Jacquard. Esok harinya, si pasien kecelakaan diving meninggal dunia. Katie ditugaskan membawanya ke laboratorium Roger. Namun saat berada di dalam lift, jasad si pasien tiba-tiba mencekik Katie. Lift juga mendadak mati. Katie terus melawan, hingga akhirnya ia bisa menekan tombol darurat lift. Si pasien baru melepaskan tangannya saat mereka tiba di lantai tujuan. Dan ada Roger yang menunggu. Si suster bilang pasien ini belum meninggal. Alhasil sang dokter menyuruhnya untuk mengembalikan si pasien dan menunggunya di kamar nomor 15. Sebelum memasuki kamar, Katie kembali diperingati Roger agar tidak berbicara pada Patrick karena ia adalah pasien yang begitu spesial. Di dalam sana, ia langsung melakukan eksperimen. Seperti menyuntikkan obat-obatan yang belum lulus BPOM atau menusuk Patrick di berbagai tempat untuk mengecek aktivitas otaknya. Sayangnya tidak ada tanda-tanda bahwa Patrick akan sadar. Katie disuruh membersihkan sisa eksperimen tadi, tetapi sebelum Roger keluar ruangan, ia mendengar si perawat berbicara pada Patrick. Saat itu juga Katie dimarahi, padahal ia hanya menganggap semua pasien koma sebenarnya sadar akan sekitar mereka. Lalu saat Katie dan Paula mengganti spray kasurnya Patrick, Paula bilang sudah menyiapkan kencan untuk Katie dan Brian. Sesekali ia ingin temannya refreshing dari klinik suram ini. Terlihat Ed juga menelepon, dan ketika mau diangkat, seketika Patrick meludah sehingga Katie mengabaikan panggilan tersebut untuk berbicara dengannya. Namun Cassidy memergoki mereka. Saat memarahi Katie agar tidak menaruh empati pada Patrick, tangan Cassidy tremor hebat, sampai-sampai menjatuhkan obat yang sedang dibawanya.
Entah penyebabnya apa, selesai bekerja hari ini, Kathy bertemu dengan Brian di museum. Mereka saling ngobrol, hingga akhirnya Kathy memberitahu Brain dan bertanya apakah pasien koma bisa tahu tentang sekitarnya, yang Brain pun tidak tahu pasti. Ketika menjelaskan, Brain ditelepon oleh nomor tak dikenal lalu meludah pada Kathy. Kathy yang merasa diperlakukan kurang ajar pun memilih pulang. Beberapa hari kemudian saat berjaga, Kathy melihat si pasien diving bangkit dari kasurnya. Namun saat diperiksa, tidak ada yang berbeda dari kamar pasien koma. Ia mengecek si pasien diving lebih dekat. Dan tidak ada siapapun di belakang. Ketika Kathy mengambil obat yang jatuh, seketika muncul sesosok wajah di nampan yang ia bawa, yang kembali membuatnya kaget. Lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Ketika nampannya diperiksa, yang sekarang muncul adalah Fraser, yang langsung pergi tanpa berkata apapun. Malam harinya, Brian mendatangi Kathy untuk meminta maaf atas kejadian di museum. Meski ia tidak ingat pernah berbuat salah, permintaan maafnya diterima dan mereka lanjut makan-makan. Baru juga bersulang, datang Ed sang mantan yang mau memberi penjelasan akan hubungan mereka. Sayangnya, ia diusir oleh Kathy dan baru benar-benar pergi setelah melihat Brian. Ed pun memberitahu tempatnya menginap dan tak akan pergi sampai Kathy mendengar penjelasannya. Setelah ini, Kathy juga menyuruh Brian pulang. Namun tangan Brian bergetar hebat sampai memecahkan gelas buyung upik hingga terluka. Kathy membawanya ke UGD. Lalu saat kembali ke mobil, ia tersetrum gagang pintu. Masih di malam yang sama, Brain ternyata kembali ke rumah Kathy untuk menuntaskan keperluannya tadi, yaitu berprot-prot ria. Ketika sedang di puncak kenikmatan, Brian perlahan berubah menjadi Patrick yang kulitnya mengkerut seperti mumi. Seketika itu ia terbangun. Rupanya yang barusan adalah mimpi buruk. Kathy kembali memeluk Brian yang tidur di sebelahnya, yang langsung bangkit menjadi Patrick. Kathy juga terbangun lagi, dan yang sekarang adalah kenyataan, di mana ia berada di kasur sendirian. Siang harinya, Kathy kembali bekerja. Roger masih melakukan eksperimen yang terlihat menyakitkan pada Patrick. Setelah sang dokter keluar, Patrick meludahi Kathy sehingga si pasien pun ditampar. Ia segera meminta maaf karena sadar Patrick menangis. Anehnya Patrick kembali meludah, seakan-akan menjawab permintaan maaf Kathy. Lama-kelamaan sang suster yakin kalau Patrick sedang berbicara dengannya dengan cara meludah. Can you feel that? Untuk memastikannya, tangan Kathy hampir memainkan otong milik Patrick. Sebelum akhirnya dipergoki oleh Cassidy, Kathy meyakinkan Cassidy bahwa Patrick memiliki kesadaran. Sayangnya ia tidak percaya sambil menyumpahi para pasien untuk cepat mati. Roger mendengar pembicaraan mereka dan meminta Kathy untuk membuktikan omongannya. Namun kali ini, Patrick sama sekali tidak merespon omongan-omongannya Kathy. Kesal akan kebohongan Kathy, Roger pun mendemonstrasikan alasan Patrick yang sering meludah dengan menyetrum tubuh kodok yang pingsan hingga lompat dengan sendirinya. Ini artinya Patrick meludah bukan karena sadar, tetapi berkat aliran listrik dari peralatan medis yang terpasang di tubuhnya. Dan pada malam hari, tiba-tiba komputer di kamar Patrick menyala dengan sendiri. Ternyata Patrick yang memiliki kemampuan telekinesis menelusuri media sosialnya Kathy. Dan berhenti ketika ia menemukan foto Kathy bersama Ed. Esok harinya, Roger melakukan eksperimen yang terlihat menyakitkan lagi pada Patrick. Sang dokter terus melakukan eksperimen ini karena waktu yang pernah diberikan si investor di awal film semakin mepet. Sedangkan penelitiannya belum juga menunjukkan hasil. Sebelum keluar ruangan, sang dokter menyuruh Kathy untuk mengetik hasil eksperimen tadi. Kathy juga kembali mengajak ngobrol Patrick yang sekarang direspon olehnya. Saat Kathy kembali ke monitor, muncul tulisan rahasia secara misterius. Kathy merasa aneh, tapi ia berpaling sebentar saat Paula meminta bantuan. Dan tulisan rahasia di monitor sekarang malah hilang. Lalu pada sore harinya, Kathy menemui Ed untuk menyelesaikan masalah hubungan mereka. Mereka terus ngobrol, hingga akhirnya mengenyampingkan ego masing-masing dan bisa kembali berbaikan. Di saat yang sama, Patrick menggunakan kemampuannya untuk menelpon Ed. Sesaat setelah Ed melihat panggilan itu, Patrick langsung mengendalikannya dan membuat Ed menaruh tangannya di tempat pemanggang.
Tangannya luka begitu parah, sampai-sampai dokter bilang Ed tidak bisa merasakan sakit karena saraf tangannya sudah terbakar. Meski ada kejadian buruk ini, Kathy kembali bekerja di klinik dan mencoba berbicara dengan Patrick. Sekarang Kathy dibuat kaget karena si pasien merespon pertanyaannya melalui komputer. Melihat Patrick yang tersadar, Kathy berniat meminta sang dokter menghentikan eksperimennya. Namun Patrick menolak dan ingin Kathy merahasiakan kekuatannya. Otomatis Kathy menanyakan alasan mengapa Patrick hanya berkomunikasi dengan dirinya. Dan yang Patrick sampaikan hanyalah karena Kathy baik kepadanya. Hari-hari selanjutnya, Patrick menjalani eksperimen yang semakin berat. Setelah Roger keluar, Patrick baru bercerita bahwa ia memerlukan eksperimen ini dan meminta Kathy untuk mengerti. Namun Kathy yang tak tega melihat eksperimen itu menyampaikan protesnya pada Roger. You know that, don't you? Yang sayangnya tidak dipedulikan. Yang bisa ia ajak diskusi sekarang hanyalah Brain. Kathy menceritakan semua eksperimen kejam dan tidak etis yang Roger lakukan. To try to blast them back to life? Keesokan harinya, Kathy yang sedang beberes tiba-tiba dipanggil cepu oleh Roger. Selama ini, Brain ternyata adalah tangan kanan si investor. Dan obrolannya dengan Kathy kemarin membuat penelitian Roger dalam bahaya, karena Brain akan melakukan sidak ke klinik. Kathy segera menceritakan kabar bahagia ini pada Patrick. Sebentar lagi, Patrick akhirnya bisa terbebas dari eksperimen tidak manusiawi Roger. Namun, Patrick terus bilang bahwa ia tidak memerlukan bantuannya. I don't need you to do that, Patrick. Di saat bersamaan, Fraser menyalakan mercusuar tepat di jam 7. Terlihat ketikannya Patrick menjadi aneh karena tegangan turun. Kathy terus menceramahi Patrick yang tidak lagi merespon pembicaraannya. Patrick pun membuka pintu kamar, menandakan Kathy untuk pergi. Sementara itu, Roger mendapat telepon dari investor bahwa Brian sedang dalam perjalanan ke klinik untuk melihat hasil penelitiannya. Dan saat Brian menghubungi klinik, ponselnya tiba-tiba memanas sampai membakar bangku mobil. Rupanya Patrick sudah mengambil alih mobil Brian, membuatnya keluar jalan, hingga menjatuhkan Brian dan mobilnya ke tepi jurang. Roger yang mengira Brian tidak jadi datang segera melanjutkan eksperimennya, yang langsung dihentikan oleh Kathy dengan mencabut alat kejut listrik. Kesabaran Roger akhirnya goyah juga karena Kathy yang terlalu baperan. Roger memperingatkan Kathy untuk tidak mengganggu eksperimennya lagi, di mana sekarang hasilnya adalah monitor detak jantung Patrick yang berubah menjadi datar. Paula berusaha menyelamatkan Patrick dengan CPR, sedangkan Kathy memberikan suntikan adrenalin. Patrick memang berhasil kembali hidup, tapi Cassidy yang melihat ini langsung mengusir mereka. Cassidy juga bilang pada ayahnya bahwa Patrick ada di sini adalah untuk menghukum mereka berdua yang bermain-main dengan nyawa manusia. Namun Roger tetap kekeh untuk melanjutkan penelitiannya yang hampir selesai. You've got no idea what you've done, Father. Sedangkan Kathy yang barusan diusir melihat Fraser tersedak biji peler. Setelah Fraser stabil, tersiar berita dari radio tentang kecelakaan Brian. Dr. Brian Wright has been found dead. Sontak Kathy menuduh Roger telah membunuh Brian. Tidak terima akan tuduhan tersebut, sang dokter pun memecatnya saat itu juga. But I'll be back with the licensing board and the police. Sebelum Kathy meninggalkan klinik, ia dikagetkan oleh Fraser yang bilang akan terjadi hal buruk jika Kathy pergi. Sayangnya, ia tidak peduli. Setelah Cassidy memperhatikan mobil Kathy pergi, ia segera mengintip ke kamar Patrick. Tetapi tiba-tiba matanya berurat dan pintu langsung tertutup dengan keras. Cassidy yang kaget segera mengambil suntikan yang pernah dipakai membunuh suster di awal film. Selanjutnya, Cassidy mendatangi rumah Kathy untuk menyuruhnya supaya tidak kembali ke klinik. I've done terrible things. Awalnya Cassidy berencana membunuh Kathy, tetapi ia berubah pikiran karena capek jika harus membunuh para suster demi menutupi perbuatan ilegal ayahnya. Ia pun akhirnya memberi berkas tentang Patrick kepada Kathy untuk dipelajari. Sesudah Cassidy pergi, Kathy membaca berkas Patrick dengan seksama. Ia menemukan hal mengejutkan, yaitu Patrick yang terobsesi pada ibunya hingga menyebabkan 2 orang meninggal. Patrick juga bermaksud mengakhiri dirinya sendiri, namun malah berujung koma. Kembali lagi ke klinik, Cassidy meminta Roger keluar, dengan alibi ada pasien dari kota yang memanggilnya. Paula juga disuruh pergi dengan alasan membeli peralatan medis. Dengan ini, Cassidy bisa membunuh Patrick. You're a cancer. Tetapi Patrick menjatuhkan gunting yang dibawanya. Di saat yang sama,
Katie yang sedang mandi baru menyadari semua kejadian yang pernah menimpa Cassidy, Brian, dan Ed yang diduga disebabkan oleh Patrick. Ia segera memperingati Ed untuk kabur. Seketika muncul pesan di cermin dari Patrick yang menyatakan Katie adalah miliknya. Namun Katie malah menyebut Patrick sebagai anak biadab dan durhaka. Akibatnya, kejadian ini juga terekam dalam pesan yang dikirim pada Ed. Sementara Katie yang berlumuran darah mencabut pecahan cermin dari lengannya, Cassidy tengah pergi ke lab Roger untuk mematikan listrik di sana yang menjadi sumber kehidupan dan kekuatan telekinesis dari Patrick. Ketika masuk ke lab, tiba-tiba memang Cassidy berhasil ke generator listrik, Good night, Patrick. tetapi Patrick mengendalikan kabel di sekitarnya dan membuat ia kesetrum hingga mati. Cara Cassidy meninggal mengingatkan Patrick pada ibunya yang sedang wik-wik dan mengusir sang putra karena kesenangannya diganggu. All you do is sneak around and perv. Is this what you want to see? Take a good look. Tak lama kemudian, Roger kembali ke klinik dan mencari Cassidy. Namun ia malah dikurung oleh Patrick di laboratoriumnya. Orang yang selanjutnya datang adalah Ed karena khawatir akan keadaan Katie. Nasib buruk juga dialaminya sebab ia bertemu Paula yang ternyata dikendalikan oleh Patrick. Lalu ada Katie yang baru tiba di klinik. Saat ia menyentuh gagang pintu masuk, ia kesetrum hingga mental ke belakang. Katie mencoba masuk lagi. Sekarang ia mengikuti Paula ke ruang pasien koma. Si pasien diving menyuruh Katie menemui Patrick dan menabraknya sampai Katie terjatuh. Seketika Paula muncul di belakang, pasien-pasien juga ikut bangkit sambil menyebut nama Patrick, yang tentunya membuat Katie berteriak histeris. Ia kemudian mengejar Paula lagi, yang sayangnya Patrick jatuhkan ke lorong lift. Paula baru tersadar setelah badannya penuh luka, namun lift segera menimpa dirinya. Yang bisa Katie lakukan sekarang hanyalah pergi ke ruangan Patrick, yang ternyata sudah dikunci. Patrick terus menyatakan rasa sukanya. Tetap saja perasaannya ditolak oleh Katie. Patrick pun bilang bahwa ia mengurung Ed di salah satu ruangan klinik. Ed? Berbekal clue yang diberikan Patrick, Katie langsung mencari sang pacar, tetapi ia malah tiba di labnya Roger. Yang Katie temukan di sana adalah jasadnya Cassidy dan Roger yang memakan kodok dengan mentah. Roger terpaksa melakukannya karena dikendalikan Patrick. Sesaat pintu terbuka untuk membiarkan Roger pergi, sedangkan kini Katie yang terkurung. Kebebasannya ini ia gunakan untuk mengambil racun dan menyuntikannya pada Patrick, yang sialnya masih bisa digagalkan. Di saat Katie dan Roger berjuang mati-matian, Patrick kembali ingat akan ibunya dan sang kekasih yang ia setrum hingga mati. Patrick lalu melempar keluar Roger dan memasukkan earphone ke telinganya. Ia juga membuat Roger menggunakan alat kejut listrik pada dirinya sendiri. Fraser yang melihat Roger kesakitan berniat mencabut kabel alat kejut listrik. Namun alarm jamnya berbunyi dan ia pergi ke mercusuar. Sementara Patrick fokus pada Roger, Katie berhasil kabur dan menemukan Ed terkurung di freezer. Tetapi Katie tidak bisa mengeluarkan pacarnya. Tak disangka, suster yang dibunuh Cassidy dikendalikan Patrick untuk mencekik Ed. Katie terus berteriak dan memohon agar Patrick membiarkan Ed hidup. Rengekan ini membuat Patrick cemburu sehingga Katie pun diberi pilihan antara ikut bergabung bersama di neraka atau Ed mati. Pada akhirnya Katie menyerah dan ingin Patrick membiarkan pacarnya tetap hidup. Patrick pun menyuruh Katie menyuntikkan suntikan racun tadi pada dirinya sendiri. Saat mengambil suntikannya, ia melihat ke arah jam yang hampir menunjukkan jam 7. Katie pun basa-basi dengan meminta bantuan Patrick untuk melakukan suntikan dan menciumnya. Yang padahal Katie menunggu jam 7, di mana Fraser menyalakan mercusuar dan membuat tegangan listrik turun. Saat itulah Katie menyuntikkan racun pada Patrick. Seketika suntikannya meledak dan ruangan Patrick menjadi berantakan.
Ketika situasi mereda, Eddie yang selamat datang menemui Katie. Mereka mengecek Patrick, tetapi dengan sendirinya ia melompat keluar jendela dan tertusuk pagar. Detik-detik sebelum Patrick meninggal, rupanya ia teringat peristiwa di saat dirinya menyetrumkan diri setelah berbuat keji pada sang ibu. Ingatan itulah yang memicu refleks tubuhnya untuk melompat. Dan begitulah nasib Patrick, pasien dengan madar kompleks yang memiliki kemampuan otak luar biasa, tetapi isinya cuma hal-hal negatif. Setelah kejadian itu, kini Katie kembali berpacaran dengan Ed. Ia juga bertugas di klinik lain, yang pasiennya adalah Roja dan Patrick. Katie memasang alat kejut listrik pada Patrick, yang membangunkannya dari mimpi buruk. Film ini jadi pelajaran banget sih. Pasien koma aja bisa jadi obsesif gitu kalau dikasih perhatian sama cewek. Film ini Otong beri rating dosis obat pilek yang boleh diminum tiap harinya. Otong undur diri dan jangan lupa subrek.